Tubuhnya terpaku, dadanya berdebar hingga darahnya seakan memanas dan menjalar ke seluruh bagian tubuh ketika kehangatan mulut Ryu menyentuh jarinya yang terluka. Naomi terpana hingga sesaat kehilangan fokus dan terus menatap Ryu hingga merona pipinya. Dia berusaha menghentikan darahnya, kemudian menuntun Naomi mendekati wastafel. Ryu mengunci tubuhnya dengan bahunya yang kekar. Karena tangan kanannya sakit, Ryu terpaksa menggunakan tangan kirinya. Saking dekatnya tubuh mereka, Naomi bisa merasakan kehangatan tubuh Ryu yang ada di belakangnya. Dadanya semakin tak karuan, berdetak tak beraturan. Nafasnya memburu karena merasa sangat gugup. Naomi terpaku merasa sangat malu karena Ryu berdiri tepat di belakangnya hingga seperti sedang memeluk dari arah belakang. Dia bahkan bisa merasakan nafas panas yang menyapu leher karena Ryu sedikit membungkuk dan posisi kepala mereka saling bersebelahan hingga pipi mereka saling bersentuhan. Perlahan, Ryu menarik diri mundur menjauh. Pandangannya mengarah leher Naomi yang terlihat jelas. Putih bersih dengan beberapa anak rambut yang bergelayut di sana, aroma tubuhnya benar-benar membuat Ryu frustasi. Perlahan, Ryu semakin menjauh. Sementara tangan kirinya menarik ikat rambut yang dikenakan Naomi. Rambut coklat kehitaman itu tergerai seketika menutupi bagian leher. Naomi tersentak, memutar tubuhnya dengan cepat. Matanya menatap penuh tanda tanya. Glek! Ryu menelan selava dengan susah payah. Matanya masih menatap lekat wajah Naomi yang kebingungan. Presdir? Naomi kebingungan. Jangan pernah mengikat rambutmu lagi. Ryu berucap dengan tenang. Dia hanya tidak ingin melihat Naomi mengikat rambutnya hingga membuat bagian lehernya terlihat. Bawa semua berkas ke kamarku, dan juga makanannya. Naomi telah membawa semua berkas, dompet dan makanan ke dalam kamar Ryu. Dia menatanya rapi di nakas. Duduklah. Perintahnya, Ryu meminta Naomi untuk duduk di sofa tunggal yang terletak di sisi ranjang. Tangannya bergerak mengambil map dan membukanya satu persatu. Sementara dirinya sibuk dengan berkas itu, Naomi dibiarkan duduk diam menunggu dirinya menyelesaikan pekerjaan. Naomi hanya diam, merasa dejavu karena belum lama dia juga mengalami hal yang sama. Berdiri menunggu Ryu menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Lumayan lama hingga membuat Naomi jenuh, beruntung meski tangan kanan terluka. Ryu tak kesulitan saat menandatangani berkasnya. Meski dalam keadaan terluka, penampilannya sangat elegan. Mungkin terlihat santai namun sangat karismatik. Ryu hanya memakai kaos hitam lengan panjang. Serta rambutnya yang berantakan namun tak mengurangi sedikit pun ketampanannya. Ryu justru terlihat manis ketimbang hari-hari biasa ketika mengenakan pakaian formal saat berada di tempat kerja. Dahinya berkerut ketika rasa nyeri menyerang tubuhnya. Rasa sakit menjalar sampai ke kepala. Tangannya bergerak memijat perlahan keningnya sesaat. Jika kau lelah, lebih baik istirahat. Naomi berinisiatif mengambil semua berkasnya dan mengganti dengan nampan penuh dengan makanan. Beberapa kali Ryu mencoba mengambil sayur namun tangan kirinya tak mampu bekerja dengan baik. Beberapa kali terus memaksa menggunakan tangan kanan, yang ada Ryu justru semakin emosi. Belum lagi karena rasa sakit ditambah lapar, Ryu merasa semakin geram. Merasa frustasi hanya karena tak mampu menyuapi diri sendiri. Ingin menyerah namun saat melihat nasi yang masih hangat berasap itu perutnya bernyanyi, air liur memenuhi mulutnya. Pantas Ryu tak bisa menahan saat melihat nasi karena dia jarang masak makanan itu. Dia terus berusaha keras mengambilnya dengan sumpit tetapi sekeras apapun dia mencoba, nasi tak mampu masuk ke dalam mulutnya. Haf! Ryu menghela nafas kasar, melempar sumpit ke nampan. Naomi sejak tadi hanya dia memeriksa berkasnya, namun suara bising akibat Ryu membuang sumpit membuatnya terkejut. Perhatian Naomi beralih, menatap Ryu yang tertunduk memijat kening, perutnya lapar tapi tak bisa menggunakan tangannya untuk makan. Tangannya meraba bahu yang sakit dan ketika melihat sumpit berserakan di lantai, Naomi bisa menebak kalau Ryu kesal karena tak bisa makan sendiri. Naomi merasa bersalah semua yang terjadi menimpa Ryu karena dirinya. Setelah meletakkan berkas di nakas, Naomi mendekati Ryu, duduk di tepi ranjang. Mengambil sumpit dan membersihkannya dengan tisu. Presdir, kau baik-baik saja. Kepalanya terangkat, Ryu menatap wajah Naomi yang ada di depan mata. Aku akan menyuapimu. Tidak usah, aku tidak lapar. Jangan sungkan, aku tahu kau lapar. Bukankah kau juga harus minum obat? Naomi mulai sibuk mengaduk nasi dan sayur. Melihat sendok penuh dengan nasi dan sayur, meski terasa aneh, Ryu akhirnya perlahan membuka mulut. Wajahnya berbinar melihat nasi putih di depan mata. Makannya semakin lahap. Naomi tak menyangka, Ryu akan menyukai masakannya. Kau menyukainya, Presdir? Aku akan sering memasak untukmu kalau kau tidak keberatan. Ryu hanya diam, menyembunyi rasa sukanya pada nasi putih buatan Naomi dengan ekspresi datar. Naomi terus menyuapi sampai tak terasa Ryu hampir menghabiskan semua makanannya.
Cukup, aku sudah kenyang. Refleks, Naomi mengambil tisu yang dia gunakan untuk membersihkan sisa makanan di bibir Ryu. Ryu hanya diam, terpaku terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Naomi. Tangannya terpaku ketika menyadari dengan apa yang tengah terjadi. Perlahan perhatian Naomi bergerak menatap wajah Ryu. Naomi benar-benar tidak sadar telah melakukan hal itu. Gehang! Dehem Ryu menetralkan suasana gugup. Aku akan istirahat sebentar. Kau bisa menunggu di luar. Baik. Naomi beranjak berdiri, melangkah keluar dari kamar menuju sofa di ruang TV. Naomi menunggu di luar sembari menonton serial drama di TV. Tanpa sadar dia terlelap. Hari semakin sore Naomi akhirnya terbangun tapi kebingungan karena pintu kamar Ryu masih tertutup rapat. Apa dia belum bangun? Atau jangan-jangan dia pingsan? Tok, tok, tok. Naomi membuka pintunya pelan. Matanya menerobos kegelapan untuk menyelidik keranjang. Tangannya bergerak menekan sakelar untuk menyalakan lampu. Perhatiannya langsung mendapati Ryu yang masih meringkuk di atas ranjang. Cepat-cepat Naomi mendekat. Presdir! Tubuhnya menggigil kedinginan. Keringat dingin membasahi hampir sebagian badannya hingga membuat kaos yang dikenakan Ryu terlihat melekat ke permukaan kulit. Ryu, kau baik-baik saja. Panik, Naomi memeriksa suhu tubuhnya menggunakan punggung tangan. Tubuhnya demam tinggi. Naomi bergerak cepat mengambil air dan handuk kecil, kemudian duduk di bibir ranjang. Membasahi handuk dengan air, memerasnya lalu meletakkannya di kening. Dia tadi sudah minum obat, kan? Untuk meredam panasnya, Naomi terus mengompres keningnya berharap apa yang dia lakukan bisa meredakan suhu tubuhnya. Nafasnya terdengar kasar, keningnya berkerut seolah mimpi buruk sedang mengganggu tidurnya. Ryu, kau bisa mendengarku? Naomi mendekat, berucap lembut. Presdir? Bisiknya lagi. Yung. Perlahan Ryu membuka mata. Pandangannya tampak berbayang ketika melihat wajah Naomi di depan mata. Perlahan tangannya bergerak menarik handuk yang melekat di kening. Ryu beranjak bangun, membuat Naomi menarik tubuhnya ke belakang dan menjauh. Jangan pergi. Dek. Naomi terkejut, matanya membulat penuh saat Ryu tiba-tiba memeluknya. Dadanya berdebar kencang tak beraturan. Presdir. Tangannya mencengkeram lengan Ryu, mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Jangan dilepas. Ryu memendamkan wajahnya di perpotongan leher. Menyerap dalam-dalam aroma wangi tubuh Naomi yang membuatnya nyaman. Ryu, ucapnya lirih. Suara Naomi membuat Ryu akhirnya tersadar bahwa perempuan yang berada di dekatnya bukanlah sosok yang muncul salah mimpi. Aku bermimpi tentang ibu, ucapnya. Naomi terdiam. Biarkan seperti ini sebentar. Suaranya parau, membuat Naomi merinding ketika nafas panasnya menyapu bagian leher. Naomi bisa merasakan suhu badannya yang terasa sangat panas karena kedekatan mereka saat ini. Jangan pergi. Pelukannya semakin kuat. Tangan yang melingkar di pinggang bergerak menarik tubuh Naomi agar lebih mendekat ke arahnya. Apa dia sedang menangis? Batin Naomi. Aku tahu ibunya sudah meninggal, tapi baru kali ini mendengar dia menangis karena memimpikan ibunya. Naomi bisa mendengar suara isakan kecil dari mulutnya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan Ryu. Tangannya kini mulai bergerak perlahan meraih punggung, mencoba membalas pelukannya. Aku tidak akan pergi, ucapnya mencoba menenangkan. Mendengar ucapannya, Ryu sadar jika yang ada dalam pelukan adalah Naomi. Entah mengapa meski baru dekat dengannya, dia bisa merasakan kedekatan mereka sangat berbeda. Perlahan Ryu menarik kepalanya ke belakang. Meski menjauh tapi sengaja menempelkan pipi mereka hingga saling bergesekan saat bergerak. Napasnya menguar panas menyapu wajah Naomi. Tanpa permisi Ryu lalu mencium bibirnya. Tangan kirinya bergerak mencengkeram tengkuk Naomi menariknya kuat agar tidak bisa menghindar. Dek-dek. Matanya terbelalak lebar, kedua tangannya mencengkeram kaos bagian belakang, mencoba menarik tubuhnya melepaskan diri tapi bahkan punggung Ryu tak bergerak sedikit pun. Dan semakin dalam, lembutan bibirnya membuat Naomi semakin terhanyut hingga perlahan matanya tertutup dan tangan yang semula mencengkeram erat kaos perlahan mulai terlihat melemah pasrah. Perlahan Naomi membuka mata ketika merasa ciuman itu sedikit demi sedikit melemah hingga akhirnya bibir mereka saling berjauhan. Kini Naomi hanya merasakan nafas panas Ryu menyapu wajah. Dah. Ryu menyandarkan kepala di kening Naomi, hidung mereka saling menempel. Tangannya kirinya beralih merangkup pipi dengan erat. Matanya terpejam, kemudian dengan lirih dia berucap. Maaf. Tidak seharusnya aku melakukan hal ini. Ryu perlahan menjauh. Aku akan membaik setelah minum obat, pulanglah. Untuk berkasnya, aku akan menyelesaikan nanti. Naomi terdiam, masih berusaha mencerna ucapan Ryu.
Setelah beberapa saat membuatnya terbang melayang hingga kini tiba-tiba dijatuhkan begitu saja hingga terasa sakit di bagian dada. Apa ini? Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa cuman ini sebuah kesalahan. Dalam sekejap dia mampu membuatku merasa aku seperti wanita murahan. Lagi pula, kenapa aku hanya diam seperti wanita bodoh saat dia menciumku? Gumam Naomi dalam hati. Sakit serta nyeri yang menjalar di dadanya semakin terasa ketika Ryu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Seolah tak ingin menatapnya karena merasa ciuman itu adalah sebuah kesalahan. Naomi beranjak berdiri, dengan menahan rasa jengkel dia melangkah keluar.